Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trader Indonesia. Oke, di dalam video kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, itu tergantung dari vibrasi dan energi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya memang untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, jangan terlalu dipaksakan, berarti otomatis energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil aja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Nah, oke teman-teman sahabat TL lover semuanya, untuk tema video kali ini yaitu apakah dia benar-benar menerima kamu apa adanya? So, jadi buat kalian semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card reading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card reading kali ini. Nah, sebelum kita lanjut lagi, alangkah baiknya teman-teman sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan dan resonate ya, sehingga energinya pun bisa klop sama kalian. Dan di sini seperti biasanya untuk card opening atau kartu pembukaan Clarissa menggunakan kartu oracle, dan sebisa mungkin ketika aku menshuffle kartunya, teman-teman fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia benar-benar menerima kamu apa adanya. So, langsung saja kita shuffle kartunya biar nggak usah lama-lama. Oke, sekarang aku shuffle ya. Oke, kita shuffle lagi. Oke, kita shuffle ya. Kita shuffle kartunya sampai kita bisa benar-benar mendapatkan kartu yang sesuai dengan energi kita. Jadi ini tema ini aku buat berdasarkan bukan pengalaman ya, berdasarkan rasa ingin tahu mungkin di hati kalian masing-masing yang pengen tahu pasangannya saat ini gitu ya. Apakah dia benar-benar menerima kamu apa adanya atau jangan-jangan tidak nih gitu ya. Oke, ada kartu Gentlest. Oke, kartu yang kedua, Remember Where You Are. Oke, dan kartu yang ketiga, You Know What to Do. Sebentar, aku tata dan akan aku capture terlebih dahulu ya. Ini udah lurus apa belum? Oke, sepertinya sudah. Gini. Nah, oke ya teman-teman sahabat e-lover semuanya, di sini Clarissa udah menebarkan 3 pilihan kartu yang berbeda, di mana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda pula. Jadi teman-teman pilih aja gambar mana yang menurut kalian itu mewakili kata hati kalian, atau jika dirasa kalian masih benar-benar bingung gitu ya, pilihlah aja gambar mana yang menurut kalian tuh sekiranya bagus. Jadi seperti itu. Karena ini sifatnya juga general reading, teman-teman bisa banget memilih lebih dari satu kartu. Misalnya teman-teman memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3. Itu sah-sah saja karena general reading, fun reading. Karena memang terkadang energi kita itu ikut ketumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi sah-sah saja ya. Dan di sini buat teman-teman sahabat e-lover semuanya yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi untuk memilih, kalian bisa pause video ini sampai kalian bisa benar-benar yakin akan pilihan kartu mana yang menurut kalian sesuai dengan kata hati kalian. Jadi seperti itu. Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya aku bantu Clarissa reading dari kartu yang urutan number 1. Oke. Jadi santai saja, benar-benar anggap aja aku ini teman kamu. Jadi seperti itu. Yes.
I forget to be yourself at this super situation. Oke. Kalau dari kartu yang Clarissa pegang saat ini, atau kartu pilihan nomor 1 gitu ya, ini kartu oracle. Orangnya terlihat memang orangnya itu tipe orang yang seriously, orangnya itu tipe orang dewasa, dia itu juga apa ya istilahnya itu orang yang sudah berpikir matang, jadi seperti itu. Dan di sini apa tujuan dia mendekati kamu gitu? Ya sebenarnya tujuan dia tuh nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem gitu. Jadi benar-benar dia mencari pasangan hidup, bukan seorang pacar atau seorang kekasih. Karena kalau definisi orang ini tuh benar-benar melihat seseorang itu bukan dari fisiknya. Jadi bisa dipastikan orang ini tuh benar-benar tulus dan mau menerima kamu apa adanya, mau menerima kekurangan kamu, kelebihan kamu gitu. Karena orang itu berpikir gitu ya, bahwa mencintai seseorang itu dari kekurangannya gitu ya, itu akan timbul suatu kelebihan. Begitu pula sebaliknya gitu ya, apabila dia terlalu mencintai seseorang berdasarkan kelebihan gitu ya, yaitu pasti akan timbul suatu kekurangan. Jadi seperti itu. Dan orang ini memang niatan dia benar-benar tulus gitu ya, mencari seseorang itu berdasarkan dari keseriusan dia gitu. Dia juga percuma pilih-pilih orang, tetapi sejatinya orang tersebut tidak serius, cuma main-main doang. Istilahnya dibuat ke jenjang yang lebih serius lagi, dia masih simpang siur, masih sana sini, masih istilahnya itu sifat-sifat kresek gitu ya. Jadi masih suka ke bawah ke sana kemari gitu. Dan di sini yang aku lihat, walaupun orang ini tuh usianya lebih tua dari kamu gitu ya, orang ini tuh perfeksionis, artinya itu penampilan dia tuh nggak kaku-kaku banget gitu, yang artinya bisa ngikuti gaya kamu gitu. Karena orang itu sebenarnya juga maksudnya tuh simple tapi elegan gitu, tipe orang yang seperti itu. Jadi kayak nggak suka ribet, tetapi terlihat masih youngly banget, masih muda banget gitu. Tetapi ya maksudnya tuh yang nggak yang istilahnya sesuai lah dengan porsi dan style dia. Jadi seperti itu. Dan orang ini juga yang kulihat sepertinya dia tuh banyak menyimpan suatu hal gitu ya, yang belum pernah ia ceritakan sama kamu. Kayak semacam bukan suatu rahasia ya, tapi kayak suatu hal gitu ya. Momen suatu kejutan itu yang jelas kejutan yang indah gitu ya, yang belum pernah dia ucapkan sama kamu. Dan hal ini gitu ya, mungkin ya lambat laun gitu, karena dia udah merasa nyaman sama kamu, karena dia bisa menerima kekurangan kamu, ya lambat laun mungkin dia akan bercerita secara perlahan. Dan itu pun mungkin cerita tersebut itu mungkin tentang pengalaman hidup dia, tentang pengalaman perjuangan yang telah ia lakukan selama ini gitu. Atau bahkan bisa cerita bagaimana sulitnya dia mendapatkan kamu. Karena yang aku lihat di sini, kamu memang tipe orang yang susah untuk ditaklukkan. Sebenarnya kalau misalnya dari segi pilih-pilih gitu ya, sebenarnya justru kamu yang lebih pilih-pilih gitu. Pilih-pilihnya mungkin dalam artian yang kadang itu kamu memilih seseorang itu yang gitu ya. Yang jelas bukan berdasarkan fisik ya, tetapi kayak bener-bener yang kayak kalau kamu itu pilih-pilih dalam hal kesesuaian sifat. Jadi seperti itu. Kamu juga bukan tipe orang yang suka dikasar, kamu orang yang lembut, kamu juga tipe orang yang suka dengan kebebasan. Jadi benar-benar kamu itu membenci banget sama seseorang yang terlalu overprotective. Jadi seperti itu. Karena pada dasarnya basically kamu memang tidak suka hal yang seperti itu, yang terlalu monoton. Jadi benar-benar kayak kamu pengen pacaran tetapi hal tersebut yang kayak di bawah fun aja gitu, yang kayak temenan gitu. Dan di sini juga orangnya gemar memainkan musik gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi gitu ya, kamu terkesima sama dia itu karena kepiawaian dia dalam memainkan musik. Bisa jadi seperti itu. Kayak kamu itu istilahnya itu ada nilai plus tersendiri gitu. Bahkan juga tipe orang ini tuh juga tipe orang yang dia dari casing luar itu tidak terlihat kalau misalnya dia itu tipe orang yang romantis, tetapi ada kalanya dia itu akan didatangkan pada suatu momen tuh yang kayak membuat kamu merasa hal itu romantis gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak keromantisan orang ini tidak didapatkan di orang-orang yang lain gitu. Jadi kayak bener-bener suatu kejutan aja gitu yang aku lihat. Dan kamu juga merasa cukup nyaman sama dia gitu, karena orang ini tuh yang sebenarnya tuh mampu mendinginkan kamu, mampu mengcooling down kamu di kala kamu emosi,
Jadi kayak bener-bener orang itu tahu porsinya gitu. Ketika emosi kamu memang sedang melonjak atau sedang berapi-api, ya dia berusaha gitu menjadi air untuk istilahnya itu meredamkan amarah kamu. Jadi seperti itu. Jadi beda ya kalau misalnya kamu mungkin sebenarnya berpacaran sama orang yang lebih tua sama orang yang lebih muda itu ada keuntungannya sendiri-sendiri gitu ya. Mungkin kalau sama orang yang lebih tua itu kamu untungnya begini. Jadi kayak bener-bener ada yang memiliki sifat kedewasaan ketika kamu emosi gitu ya. Bisa kalau sama-sama mudanya itu yang satu emosi, yang satu juga malah emosi gitu, yang akhirnya juga malah jadi kebakar gitu. Tetapi kalau orang itu benar-benar tidak gitu, yang kulihat ya apabila kamu emosi dia berusaha gitu menjadi air untuk memadamkannya. Jadi seperti apa, jadi seperti itu. Dan ya coba sekarang aku lihat untuk penjelasannya lebih detail lagi. Clarissa coba dari versi tarotnya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa. Oh ya teman-teman, kemarin tuh banyak banget di aku tuh yang komentar banyak tentang ya maksudnya kak readingin ini, kak readingin itu. Ya sebentar ya, pasti kalau misalnya waktunya udah bener-bener longgar, aku pasti nyempetin waktu khusus buat kalian semuanya. Tetapi ya memang nggak bisa bebarengan gitu ya, jadi harus step by step, satu persatu terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, coba. Oke. Coba Clarissa shuffle dulu kartunya. Oke, kartunya kebuka satu, tuh kan udah kelihatan banget. Kita shuffle dulu. Kartunya keluar dua. Ada kartu Ace of Cup juga, dan ada kartu Wands. Oke, ada kartu Cup juga. Ya, Cup lagi. Ada kartu Wand, ada kartu The Devil, ada kartu Wand juga, ada kartu Sword, ada kartu pedang. Oke teman-teman semuanya, sekarang coba aku tarik energi teman-teman secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, kalau di sini dilihat ya memang ya tujuan dia mencari seseorang ya memang yang udah aku katakan tadi gitu. Dia memang mencari seseorang itu benar-benar yang dari segi seriously. Jadi seperti itu, orang yang benar-benar bisa dibawa untuk ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Karena memang kalau dari segi usia gitu ya, ya dia bukan berpikiran lagi untuk senang-senang gitu, bukan saatnya gitu. Jadi yang ia pikirkan ya cuma fokus ke depan gitu, bagaimana bisa memiliki kamu seutuhnya. Jadi seperti itu. Dan di sini basically gitu ya yang kulihat ya, karena orang ini tuh memiliki sisi ketegasan tersendiri gitu, sehingga itu yang kayak membuat kamu itu kayak merasa kagum gitu ketika orang ini tuh memberikan suatu arahan yang positif sama kamu gitu, setidaknya daripada mantan kamu dulu gitu. Kamu tuh merasa lebih nyaman karena kamu tuh merasa bagaimana ya, diperhatikan secara khusus gitu. Artinya kayak orang yang benar-benar mampu mengarahkan kamu jadi yang lebih baik. Sisi pandang kamu itu berbeda, jadi yang kayak semacam
bahwa orang ini tuh memang kalau prospek diajak istilahnya menjadi imam keluarga itu bagus. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu The Hierophant. Yang aku lihat ya orang ini memang selalu gitu ya, walaupun setidaknya dia berada jauh sama kamu, tidak dekat sama kamu pun gitu ya, dia selalu memanjatkan doa yang terbaik untuk kamu gitu. Setidaknya walaupun istilahnya mungkin kamu LDRan sama dia, ataupun jika tidak LDR pun gitu ya, ya dia selalu gitu ya berdoa minta agar hubungan kamu dan dia tuh bisa menjadi lebih bahagia, bisa menjadi lebih baik lagi, dan kamu juga biar dilindungi dari godaan-godaan yang gak jelas. Jadi seperti itu. Karena juga orang ini yang kulihat walaupun istilahnya kami tuh ngelihatnya orang ini tuh santai banget gitu ya, orangnya tuh gak terlihat agamis banget, tetapi sebenarnya di dalam hati dia tuh memiliki iman yang sangat kuat tanpa ia harus tunjukkan. Jadi seperti itu. Jadi cukup kamu sendiri yang bisa merasakan gitu. Jadi kayak istilahnya tuh gini, biarkanlah orang lain tuh mengatakan aku apa gitu, setidaknya di dalam hati dia tuh memiliki iman. Dan di sini ada kartu Ace of Cup ya. Dia merasa senang, bahagia, merasa bersyukur bisa mendapatkan kamu gitu ya. Karena ya dia beranggapan bahwa kamu itu suatu hal yang sangat berharga, suatu pencapaian yang sangat sulit diraih, tetapi dengan dia udah berhasil mendapatkan kamu gitu ya, itu kayak di dalam hati dia tuh merupakan suatu kemenangan besar gitu. Jadi kayak dia benar-benar merasa bersyukur banget sama Tuhan udah diberikan seseorang yang udah istilahnya menerima dia apa adanya. Dengan kamu mau menerima dia apa adanya gitu, ya dia jauh bisa lebih menyayangi kamu gitu daripada kamu menyayangi dia. Jadi seperti itu. Dan di sini sepertinya kamu dan dia udah membuat suatu perencanaan ke depannya, udah membuat suatu planning gitu ya untuk ke depannya. Mungkin bagaimana hubungan ini ke depannya gitu. Kamu mau bawa kemana hubungan ini ke depannya. Jadi seperti itu. Dan di sini juga rencananya rencana yang indah, rencana yang bagus. Mungkin hal itu akan segera terlaksanakan apabila ya semua segala sesuatunya itu ya benar-benar terselesaikan. Dan di sini dia sepertinya juga udah siap banget gitu ya, dikala misalnya kamu nyuruh dia untuk melamar dia. Karena di sini yang kulihat gitu ya, ya sebelum dia deket sama kamu pun gitu, ya dia memang udah mencari seseorang yang serius gitu, yang kelak bisa menjadi ibu bagi anak-anak dia. Jadi seperti itu. Dan di sini dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kayak misal pun kamu mendesak dia untuk segera menikahi kamu gitu ya, ya dia udah merasa yakin, tinggal tentukan waktunya aja. Jadi seperti itu. Dan di sini yang aku lihat, kamu sempat sih berpikir gitu ya, waktu pertama kenal sama orang ini tuh sempat berpikir bahwa dia itu deketin kamu cuma semata-mata itu cuma buat main-main doang gitu, cuma istilahnya cuma nggak seriusan gitu. Tetapi kayak setelah kamu melewati suatu proses dan fase yang sangat panjang, dan dia juga setelah kamu mungkin menjelaskan sama dia gitu, sebenarnya kamu serius atau enggak sih sama aku gitu ya, akhirnya dia dengan sindiran seperti itu dia sadar dengan sendirinya. Dan sepertinya dia itu kayak menunjukkan rasa perjuangan dia sama kamu itu apa, karena dia nggak mau dianggap bahwa kedekatan kamu selama ini dengan dia itu cuma dianggap main-main doang gitu. Karena ya sejatinya dia udah bisa menerima kamu apa adanya. Ya udah gitu, kedepannya ya dia pengen kamu itu sama dia. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu Page of Wands. Saat ini yang menjadi titik fokus utama itu cuma dia, cuma kamu, maaf ya, maksudnya itu cuma kamu. Dan di sini dia sekarang apa ya, kalau dalam artian tuh udah berjuang itu udah 90% nih gitu ya. Jadi bener-bener tinggal selangkah lagi. Kalau misalnya kamu pengen merit sama dia, ya mungkin kamu akan segera dilamar dia gitu. Stepnya sih cuma tinggal 10% aja gitu ya. Tinggal mungkin menunggu tanggal dan waktunya aja gitu. Jadi kayak bener-bener di situ pula nanti kamu dan keluarga kamu mungkin akan dipertemukan pada suatu pertemuan yang benar-benar kayak musyawarah gitu ya, mungkin yang akan menentukan gitu ya tanggal dimana kamu akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini. Di sini ada kartu The Devil
ya kamu sangat merasa senang gitu ya, kamu sangat merasa enjoy dengan orang ini, dan hal ini tuh kayak berhasil kalian buktikan gitu. Masalah yang kalian hadapi sebenarnya cukup banyak dan cukup rumit gitu, tetapi kamu bisa bertahan sampai yang sekarang ini gitu ya. Kamu masih tetap setia mendampingi dia dikala mungkin dia sedang jatuh, dikala dia lagi sedang senang gitu. Ya itu artinya perjuangan yang sangat bagus gitu. Itu artinya cinta sejati kalau memang seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu menemani dia dikala dia susah doang, dikala dia senang doang gitu, ya itu artinya masih cinta yang tidak realita. Jadi seperti itu ya. Walaupun di sini yang aku lihat, namanya cinta tetap aja ada gejolak, tetap aja ada perbedaan pendapat, tetap aja ada perselisihan gitu ya. Namanya dua hati yang berbeda dijadikan satu, pasti ada problem gitu. Tetapi di sini karena kamu dan dia tipe orang yang benar-benar bijaksana, dan dari sisi dianya sendiri udah cukup dewasa gitu ya, akhirnya segala rintangan yang kamu hadapi itu bisa berjalan mulus gitu. Dan di sini mungkin kamu di awal-awal dulu kamu juga sempat merasa kebingungan, kamu juga merasa ragu gitu ya, kamu kayak nggak bisa melihat hati dia gitu ya. Sebenarnya pas waktu awal-awal gitu ya, sebenarnya dia tuh tulus atau gimana sih ngedeketin aku itu tujuannya apa, jangan-jangan cuma dibahas seneng-seneng doang gitu. Dan setelah dia itu kayak berhasil membuktikan rasa perjuangan dia, bahwa dia itu memang layak untuk diperjuangkan gitu, akhirnya kamu tidak ada lagi rasa keraguan gitu, dan kamu cuma modal hati aja gitu dekat dengan dia. Jadi artinya tuh gini, tanpa kamu melihat pun, walaupun dia sedang jauh gitu ya, yang penting kamu dan dia sama-sama yakin saling percaya satu sama lain gitu ya. Jadi kayak itu menciptakan kayak suatu kerukunan tersendiri, suatu keindahan tersendiri di dalam hubungan yang kamu jalani saat ini. Jadi seperti itu. Oke, sekarang coba aku lihat untuk card closing atau kartu penutup ya. Jadi kartu penutup ini aku biasanya menggunakan kartu remi, dan di sini tuh cuma istilahnya itu pengarahan aja, lebih ke coaching ya. Jadi ke coaching tuh kayak saran aja gitu, saran apa yang harus kamu lakukan dan saran apa yang nggak harus kamu lakukan. Jadi seperti itu, jadi lebih ke coach. Oke, sekarang coba aku shuffle dulu kartunya. Oke. Oke, sekarang Clarissa shuffle dulu kartunya. Kita lihat sampai kita mendapatkan kartu yang benar-benar pas sama kalian, jadi seperti itu. Oke, bagus sih sebenarnya. Ya kalau di sini yang aku lihat gitu ya, ada kartu asnya itu as love, artinya benar-benar cinta yang kamu dapatkan itu adalah kesungguhan cinta yang murni dari hati dia. Dimana di sini adalah kartu terkuat dari cinta. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang aku lihat sebenarnya banyak masalah sih gitu ya. Awal-awal kamu menjalin pacaran sama dia, menjalin hubungan sama dia, masalah yang kamu hadapi itu bertubi-tubi. Mungkin yang kayak saling membesarkan ego satu sama lain, ya mungkin saling membenarkan satu sama lain dan saling menyalahkan. Itulah yang menjadi problem di awal-awal dulu gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut tumbuh dengan indah dan sama-sama saling dewasa satu sama lain. Dan itu yang kayak membuat kamu dan dia itu kayak malah kedekatan kamu dan itu kayak malah semakin erat gitu loh. Jadi kayak misalnya dihadapkan lagi sama suatu masalah gitu, kamu udah tidak merasa kaget lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini saran yang harus kamu lakukan gitu, apabila kamu udah benar-benar yakin sama orang ini, dan orang ini tuh yakin bisa membahagiakan kamu, dan kamu sendiri pun juga sudah melihatnya kan, maksudnya itu perjuangan dia selama ini sama kamu itu seperti apa, rasa ketulusan dia selama ini sama kamu itu kayak apa gitu. Kamu kan bisa menilainya gitu. Tinggal modal bismillah aja gitu ya. Yakin bahwa orang ini kedepannya tuh layak untuk dijadikan imam keluarga. Jadi ya udah gitu.
Kamu yakin aja kalau misalnya dia pengen segera cepet-cepet melamar kamu, ya udah kamu mengiyakan aja gitu. Tinggal kamu sendiri yang menentukan. Dan di sini sebenarnya kalau dilihat gitu ya, kalian udah bener-bener cukup dewasa, udah cukup matang gitu ya. Tinggal jangan pernah menunda-nunda gitu, jangan pernah menunda-nunda kesempatan gitu. Apabila ada kesempatan, momen yang bagus gitu, ya segera kalian ambil gitu. Karena semata-mata yang harus kalian pikirkan ke depannya itu masa depan. Dan di sini apabila kamu gitu ya memiliki suatu ide, suatu project gitu ya, yang selama ini itu mungkin kayak hanya menjadi angan-angan doang di dalam benak kamu gitu. Apabila segala sesuatu tersebut memang positif bagi kamu, ya udah segera lakukan. Kayak contohnya kamu pengen membuka suatu usaha gitu ya, tetapi kayak ada suatu hal yang benar-benar mengganjal gitu ya. Lebih baik kamu omongkan aja sama dia gitu. Dia pasti akan membantu dan mensupport kamu, asalkan apa yang langkah yang kamu ambil itu memang benar-benar bermanfaat gitu. Dan di sini juga pesan penting lagi gitu ya. Ya walaupun kamu udah menganggap bahwa istilahnya kamu bisa menghadapi dalam situasi apapun, dan hubungan kamu kayak sepertinya tidak ada masalah gitu ya. Dan di sini hal yang lebih penting yaitu walaupun bagaimanapun gitu ya, kamu harus meningkatkan komunikasi satu sama lain dan lebih saling memperhatikan. Jadi jangan mentang-mentang kayak hubungan kamu nggak ada apa-apa terus kamu diem aja. Jadi jangan gitu. Jadi kayak lebih lah, biar ada sentuhan warnanya di dalam hubungan kamu. Jadi kayak benar-benar perhatikan dia gitu, lebih ke perhatikan dia, memberikan motivasi untuk dia, memberikan semangat baru sama dia gitu. Hal itu yang akan memperkuat cinta kamu lagi. Jadi seperti itu. Oke, sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk teman-teman yang memilih kartu nomor 2. Wow. Wah, kalau kartunya nomor 2 ini juga kartunya gimana ya? Kalau aku bilang orangnya tulus sama kamu sih tulus gitu. Orangnya cinta sama kamu sih ya cinta gitu. Tetapi ada sifat negatifnya kalau yang aku lihat di kartu yang nomor 2 ini. Apa sih gitu? Ya kalau misalnya menerima apa adanya sama kamu, dia sepertinya belum bisa menerima kamu secara 100% dengan apa adanya. Itu yang contohnya itu terkadang itu tanpa kamu sadari. Kayak sebenarnya tuh dia tuh pengen gitu ya merubah karakter seseorang, atau bukan merubah karakter seseorang ya, tetapi kayak menginginkan kamu itu menjadi apa yang dia mau. Kayak contohnya dia itu kayak terlalu ini loh. Misalnya kan kalau misalnya orang memang mencintai kamu apa adanya gitu, ya dia mampu menerima kekurangan maupun kelebihan kamu. Tetapi kalau orang itu yang lebih banyak kayak bacotnya itu kayak gini loh. Kamu kok gini sih, nggak pantas, kamu kayak mendingan tuh yang kayak dulu aja gitu, atau yang kayak gini aja. Kayak terlalu banyak mengkritiknya gitu daripada memuji. Jadi seperti itu. Dan terkadang juga suka lucu sendiri orang ini gitu ya. Jadi kayak bener-bener dari masalah hal perbedaannya seperti itu bisa jadi kayak itu menjadi suatu pertikaian gitu di dalam hubungan kamu yang udah seperti, padahal itu masalahnya sepele banget gitu ya. Padahal kayak loh, kadang pakai baju aja yang nggak sesuai dikit itu ya, itu bisa merubah mood dia loh. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ya sebenarnya bagus sih gitu ya. Tetapi kalau namanya terlalu mengatur-atur atau terlalu istilahnya bagaimana ya, terlalu mengurusi pribadi kita gitu, pasti kalian juga akan merasa risih dengan sendirinya gitu. Karena bagaimanapun juga orang yang benar-benar mau menerima kamu apa adanya itu diukur itu dari begini loh. Contohnya dari hal kecil tersebut gitu. Tanggapan dia itu seperti apa? Ya kalau misalnya udah benar-benar keterlaluan gitu, kita diingatkan tidak masalah gitu. Tetapi kalau misalnya dalam tahap yang porsi sepele, kalau kita terlalu istilahnya itu dikendalikan gitu. Istilahnya itu dikendalikan. Kamu juga pasti lambat laun akan merasa risih gitu. Terus di sini yang kulihat, orang ini juga yang kulihat itu terkadang itu tanpa kamu sadari juga suka istilahnya itu ketika kamu berantem sama dia gitu, dia suka mengungkit suatu kesalahan. Misalnya gini, kamu pernah melakukan suatu kesalahan tersebut dan dia sudah berhasil memaafkan.
Tetapi di kemudian hari ketika kamu dan dia bertengkar gitu, terus dia melakukan kesalahan gitu ya, istilahnya melakukan kesalahan, terus kamu coba ngingetin dia gitu, orang ini balik malah nyerang kamu gitu. Kan kamu dulu juga pernah melakukan kesalahan gitu, kenapa aku kayak gini aja kamu udah marah. Jadi kayak semacam kayak gitu. Dan itu yang sebenarnya itu membuat kamu cukup merasa bete, cukup merasa marah gitu ya. Mau kesal pun sepertinya kamu takut kalau misalnya masalahnya itu malah jadi panjang gitu. Didiemin, kok malah sepertinya ya kayak terlalu ngelunjak gitu. Kamu sendiri di sini tuh sebenarnya dibingungkan sama masalah tersebut gitu. Kalau basically ya orang ini tuh kalau cinta sama kamu cinta gitu. Tetapi kalau misalnya dia, apakah dia bisa menerima kamu secara full, istilahnya menerima kamu apa adanya? Aku jawab belum bisa sepenuhnya. Ya wajar aja ya. Namanya manusia memang bukanlah makhluk yang sempurna. Tetapi kalau misalnya hal itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman gitu, ya alangkah baiknya kamu bicarakan hal tersebut sama dia gitu. Kalau bicarakan aja gini, kalau misalnya kamu sayang aku apa adanya gitu ya, semestinya dari hal sepele pun kamu juga bisa menerima aku gitu. Apabila kamu masih terlalu banyak berkomentar, yang masih aku terlalu kamu atur A, B, C, D, E, F, G gitu ya, itu artinya kamu belum mampu dan belum bisa menerima aku secara penuh gitu. Terus juga di sini apa ya? Sebenarnya kalau orangnya sih kalau baik sih baik gitu ya. Kalau baik sih baik. Terus kalau misalnya tulus sih juga sebenarnya tulus gitu. Tetapi ya memang mungkin dia udah karakternya aja. Jadi udah bawaan dari sononya gitu. Kita sendiri kan juga nggak tahu. Tetapi mungkin kalau misalnya kamu mau mengingatkan sama dia gitu ya, ya ada kalanya gitu. Walaupun setidaknya itu nggak bisa berubah 100%, setidaknya dia ada kemauan menjadi yang lebih baik lagi, itu tidak masalah, kamu menegur aja dia gitu. Jadi kayak jangan merasa, ya namanya hubungan gitu ya, jadi jangan pernah kamu itu memendam perasaan kamu cuma sendiri doang gitu. Jadi benar-benar ya apabila menurut kamu pasangan kamu memang ada salahnya, ya udah gitu, ingatkan gitu. Tetapi kalau misalnya kamu yang salah gitu ya, kamu berharap sama dia ngingetin kamu gitu. Terus juga apalagi ya di sini yang aku lihat. Jadi kayak gini juga ya, aku lihat tuh lucu ya kalau dari energi kartunya yang barusan aku lihat tuh gini. Orang ini sebenarnya dia tuh suka mengatur gitu. Tetapi diri dia sendiri tidak suka kalau diingatkan. Mungkin kamu tahu kan, paham kan? Maksudnya jadi kayak semacam gini. Mungkin dari misalnya contoh gaya, dari contoh style, dari contoh gaya gitu ya. Kok gini sih, kamu tuh harusnya gini, A, B, C, atau D gitu ya. Terus giliran kamu mengkritik dia gitu. Alah biarin aja, wong cuma keluar ke sini aja gitu loh. Jadi istilahnya itu kayak terlalu menyepelekan gitu. Tapi di sini kalau misalnya dari energi cinta dia, ya dia cinta sama kamu gitu. Kalau dia sayang, ya dia sayang sama kamu. Tetapi kalau misalnya menerima kamu apa adanya, dia belum bisa secara full 100%. Terus ya kamu sih sebenarnya apa ya, bagaimana ya dulu, sebelum kenal sama orang ini yang kulihat kamu juga sebenarnya tuh gini loh. Kamu sebenarnya dulu itu juga pernah kenal sama orang lain gitu ya, orang yang berbeda maksudnya. Terus kamu sebenarnya lebih nyaman sama orang yang dulu gitu, orang yang PDKT-an kamu yang sebelum sama si A ini gitu. Tapi kayak si orang ini tuh kayak lebih banyak menjalin komunikasi sama kamu. Jadi istilahnya orang yang pertama itu kayak terlupakan dengan sendirinya gitu, dan kamu malah lebih condong keikut sama si doi ini gitu. Tapi ya yang kulihat sih kamu sepertinya ya enjoy aja gitu ya, enjoy aja menjalin hubungan sama dia. Tapi ya memang ada rada keselnya gitu ketika dia tuh istilahnya banyak cincong gitu ya. Tetapi giliran kamu mengkritik dia tidak terima, jadi seperti itu. Ya kalau saran sih menurut aku gitu ya, ya apabila itu benar-benar kayak membuat kamu merasa terbebani atau hal tersebut memang kayak ngerasa bikin kamu gak nyaman gitu, ya kamu lebih baik omongkan seperti yang udah aku katakan tadi gitu.
Jadi kayak misalnya kalau kamu menerima aku apa adanya gitu ya, ya setidaknya dari hal sepele pun kamu harus bisa menerima aku gitu ya. Jadi harus kamu katakan hal tersebut. Kalau misalnya hal tersebut tidak kamu katakan gitu ya, ya sepanjang waktu kamu akan merasakan hal seperti ini gitu. Karena orang ini juga yang aku lihat bukan tipe orang yang peka menurutku, tipe orang yang kurang peka. Dia baru peka kalau misalnya kamu benar-benar negor dan ngomong serius sama dia. Kalau misalnya kamu nyindir pun, ya dia bakalan cuek aja gitu, dia gak bakalan ngerasa. Terkecuali kalau misalnya kamu udah bener-bener ngomong, pengen ayo kita ngomong secara empat mata, kita serius gitu, baru istilahnya dia tuh membuka pikiran dia gitu untuk mencerna kata-kata kamu gitu. Tetapi kalau misalnya kamu cuma sekedar nyindir doang gitu ya, ya sampai kapanpun dia gak akan pernah merasa gitu. Coba sekarang Clarissa lihat untuk kartu versi tarotnya. Oke. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke. Apakah dia benar-benar mau menerima kamu apa adanya? Sebentar, kartunya belum keluar. Coba Clarissa shuffle. Kartunya ya keluar satu. Tuh kan, aku udah tahu gitu ya apa yang sedang kamu pikirkan. Ada kartu King of Swords. Oke, kartunya kebuka dua. Ada kartu Ace of Wands. Ada kartu Cup juga. Oke, ada kartu The Empress. Ada kartu Wands juga. Kartu tongkat. Ada kartu pentakel. Ada kartu The World. Ada kartu pentakel juga. Oke teman-teman semuanya, sekarang coba aku ambil energi teman-teman secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Ya, kalau yang aku lihat sih di sini kartunya kelihatan ya. Kalau misalnya dia itu kayak terlalu banyak mengkritik kamu, itu sebenarnya juga cukup membuat kamu itu terbebani dan kayak merasa sebel gitu. Kayak sebenarnya tanpa disadari kayak hati kamu itu terluka gitu loh. Kenapa sih orang cinta aku kok tetapi banyak komplainnya gitu ya. Ini sebenarnya apa sih kurangnya aku, padahal kamu sebenarnya juga udah seperfect mungkin gitu ya. Seperfect mungkin mencintai dia itu bagaimana gitu. Dan hal itu sebenarnya sering membuat kamu cukup merasa terpukul dan merasa sedih, sehingga kayak kamu itu lebih banyak memilih diam daripada bersuara gitu. Daripada nanti bersuara juga malah membuat dia itu malah emosinya itu makin melonjak. Jadi seperti itu. Dan di sini ada kartu King of Swords yang artinya dalam hati sebenarnya kamu itu ingin berteriak gitu ya. Kamu ingin berteriak sekencang-kencangnya, meluapkan apa yang kamu rasakan saat ini. Tetapi di sini yang aku lihat ada kartu Ace of Wands. Apa daya kamu gitu ya. Kamu ingin bersuara sama dia, kamu ingin mengutarakan secara langsung, takutnya dia tidak bisa menerima. Jadi seperti itu. Dan kalau misalnya kamu tidak ngingetin dia gitu ya, apa daya kamu kayak semacam selalu tertindas gitu loh. Jadi kayak kamu itu bisa apa? Dan di sini gitu, apa yang harus kamu lakukan? Ya kamu harus lebih tegas lagi, kamu harus bijaksana lagi. Apabila kamu ingin menginginkan keseriusan sama orang ini, apabila kamu mau berjuang lagi sama orang ini gitu ya,
ya kamu harus mampu gitu menanyakan hal tersebut. Apabila kamu memang mau istilahnya mau menerima aku apa adanya, ya udah gitu ya, kamu harus bisa menerima aku, contohnya dari hal terkecil sekalipun gitu ya. Kalau misalnya kamu terlalu banyak mengkritik aku gitu ya, terlalu istilahnya bagaimana gitu ya, mengatur-atur aku gitu, ya mengatur sih nggak masalah asalkan yang positif gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar ngaturnya itu terkadang hal sepele pun gitu ya menjadi besar, itu namanya udah keterlaluan gitu ya. Berarti orang itu belum bisa menerima kamu secara sepenuhnya, belum bisa menerima kamu secara apa adanya gitu. Dan di sini yang kulihat gitu ya, sebenarnya apa ya, kalau di sini sih kartunya lebih ke kayak gini ya. Sebenarnya kamu itu yang udah aku sebutkan tadi. Sebelum kamu dekat dengan orang ini, kamu sebelumnya juga dekat dengan beberapa orang. Bahkan yang aku lihat gitu ya, kamu sempat merasa nyaman sama orang yang sebelum si doi ini gitu. Karena mungkin orangnya terlalu sibuk bekerja, karena orangnya mungkin dari komunikasi juga kebatas, yang akhirnya komunikasi kamu itu lebih condong sih sama si doi yang sekarang ini gitu. Jadi kayak semacam seperti itu. Dan kamu juga istilahnya bagaimana sih gitu ya, apabila komunikasi yang kalian jalan itu lebih intens, otomatis kalian akan condong sama orang yang si doi ini gitu daripada orang yang sebelumnya. Padahal orang yang sebelumnya itu yang kulihat ya dia bisa menerima kamu apa adanya dengan tulus gitu. Bahkan belum ketemu pun gitu ya, walaupun cuma dari video call gitu ya, setidaknya dia tidak pernah mengkritik kekurangan kamu. Jadi seperti itu. Kalau di sini sih si doi yang sekarang ini kalau dilihat dari ketulusan cinta dia memang tulus gitu ya. Orangnya baik sih, juga cukup baik gitu. Dia kagum sama kamu karena mungkin sisi kedewasaan kamu, karena mungkin sisi apa ya, sisi kamu itu nggak didapatkan sama perempuan lain. Kalau misalnya kamu seorang perempuan gitu, kalau misalnya kamu seorang laki-laki ya mungkin sisi kamu itu tidak didapatkan di laki-laki yang lain. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang kulihat kamu sepertinya itu sekarang itu sedang memikirkan sesuatu, kayak ingin memecahkan suatu masalah. Bisa jadi kamu ingin segera langsung gitu ya menindaklanjuti masalah ini gitu. Istilahnya tuh pengen menegur dia secara langsung, seperti yang udah aku katakan tadi gitu, yang kulihat. Dan hal itu gitu ya kamu tinggal tunggu gitu ya, kapan waktu saat yang pas untuk menanyakan hal tersebut. Dan di sini memang hal tersebut memang membutuhkan suatu pertimbangan yang sangat menguras hati dan pikiran gitu. Tapi ya bagaimanapun juga ini tuh harus dilakukan gitu. Karena ya kalau tidak kamu akan merasa terus-terusan tertindas dan kamu merasa bahwa kayak bagaimana ya, kamu itu terlalu banyak kurangnya di mata dia gitu. Dan di sini ada kartu The World. Ya, semoga dengan kamu bisa membicarakan hal tersebut sama si doi kamu, sama pasangan kamu, hal tersebut bisa menjadi akhir dari penderitaan apa yang kamu rasakan saat ini gitu ya. Dan segala sesuatunya bisa segera terselesaikan. Nah, di sini tinggal nih gitu ya, memikirkan lagi ke depannya agar hubungan kamu tidak berantakan lagi, agar hubungan kamu bisa berjalan tertata dan lebih teratur lagi itu seperti apa gitu. Tinggal kalian berdua gitu yang menentukan gitu, apakah hubungan ini ke depannya itu pengen lebih baik lagi atau tidak. Jadi seperti itu. So, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sekarang coba Clarissa lanjut ya untuk card closing atau kartu penutup. Ini sama ya teman-teman. Jadi aku di sini menggunakan kartu remi. Jadi di sini tuh lebih ke untuk ke coaching aja gitu ya. Lebih untuk ke saran. Oke. Apakah dia benar-benar oke, kartunya kebuka ya. Oke. Saran apakah itu kayak lebih ke apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan gitu ya.
Oke. Ya kalau di sini memang kamu merasa bahwa hubungan kamu itu ya masih ada kurangnya gitu yang kulihat itu. Dan apa di sini yang harus kamu lakukan itu? Ya menurut aku kurangnya sih dari segi itu aja gitu. Dia belum bisa menerima kamu secara 100% secara apa adanya gitu. Dan di sini yang harus kamu lakukan ya udah gitu ya. Kamu harus bijaksana dan kamu tegas gitu ya, ngomong sama dia gitu. Bahwa istilahnya itu kalau misalnya dia benar-benar menerima kamu apa adanya, ya dia harus menerima kamu. Contohnya dari hal kecil tersebut gitu. Kalau di sini sejatinya gitu, di dalam hati dia sebenarnya kalau dari cinta ya dia cinta sama kamu, dia tulus sama kamu. Tetapi kalau masih bicara apakah dia bisa menerima kekurangan dan kelebihan kamu secara 100%, aku bilang tidak bisa gitu. Karena di sini energi cinta dia itu kurang begitu kuat, yang artinya itu mungkin kesempurnaan tersebut apa ya? Mungkin kalau belum bisa menerima kamu secara 100% secara apa adanya, cinta itu belum dikatakan full. Jadi seperti itu. So mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan sekarang saatnya Clarissa lanjut untuk kartu yang terakhir, teman-teman yang memilih kartu nomor 3. Ya. Sebentar, akan aku tata dulu. Di sini kartunya sih hampir sama ya seperti kartu nomor 1, tetapi ini lebih ke sisi kebijaksanaan sih gitu. Yuk nomor 7. Apakah dia mampu benar-benar menerima kamu apa adanya gitu? Kalau di sini dari kartu yang aku lihat sih, orang ini tuh gini. Dia memang lebih banyak gitu ya. Bukan tidak menerima kamu apa adanya sih kalau di sini, lebih ke orang itu kayak memberikan suatu masukan yang positif sama kamu gitu. Tetapi dengan cara dia sendiri gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya yang nomor 2 tadi mungkin hal itu nggak terlalu istilahnya itu menyudutkan kamu, terlalu mengkritik kamu habis-habisan yang membuat kamu sebenarnya tidak nyaman. Kalau di kartu yang terakhir ini, di kartu nomor 3 ini, orang ini tuh memberikan masukan, bukan memprotes ya, memberikan masukan yang positif dan istilahnya itu biar kamu jadi semakin lebih baik lagi gitu, tambah baik lagi. Terus juga di sini kamu banyak berubah dari dia, kamu banyak belajar dari dia gitu ya. Dan orang ini tuh sebenarnya gini, mampu menerima kekurangan dan kelebihan kamu, tetapi orang ini tuh gini, pengen gitu ya, bahwa kekurangan tersebut kamu jadikan menjadi suatu kelebihan. Jadi seperti itu. Misalnya kurangnya di kamu itu kayak gini, mungkin kamu itu bukan tipe orang yang istilahnya itu misalnya tepat waktu, atau misalnya bukan orang yang disiplin gitu ya. Jadi dia itu bukan tipe orang yang langsung negor des, bukan, tetapi dia benar-benar nunggu momen gitu ya. Benar-benar waktunya itu pas gitu ya. Jadi kayak benar-benar pakai cara halus gitu. Caranya itu gini. Seandainya kamu itu bisa lebih rajin lagi, bisa disiplin lagi, pasti kamu tambah cantik. Jadi kayak justru kayak sindiran dia itu malah kayak membuat kamu itu justru kayak merasa tersanjung tersendiri gitu. Sehingga itu kayak malah kamu itu membuat kamu itu kayak termotivasi itu. Kamu pengen menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Dan di sini juga yang kulihat selama kamu dekat dengan dia gitu ya, banyak perubahan besar yang udah kamu lakukan gitu ya. Contohnya itu kayak semacam kamu itu meninggalkan hal-hal buruk yang pernah kamu lakukan. Misalnya kamu itu tipe orang yang kurang disiplin, atau mungkin kalau misalnya kamu seorang muslim tuh yang ibadahnya kurang, atau iman kamu kurang, atau mungkin yang dulu istilahnya itu bagaimana ya, yang sering-sering keluar nggak pamit dia gitu ya, tiba-tiba langsung keluar. Karena yang kulihat kamu kebawa sama hubungan kamu yang lama gitu. Karena di hubungan kamu yang lama tidak terlalu bagus gitu, orangnya itu kayak terlalu banyak membohongi kamu, istilahnya kayak terlalu banyak alasan gitu. Dia bilangnya sama kamu ke A tapi ternyata ke C gitu. Nah sehingga
yang kulihat kamu jadi ketularan gitu ya. Dan untungnya si orang ini yang aku lihat orangnya bagus, dia mau menerima kamu dengan apa adanya, dan istilahnya ingin merubah kekurangan kamu menjadi kelebihan. Jadi seperti itu. Dan kamu selama dekat dengan dia yang kulihat banyak perubahan positif gitu. Perubahannya kamu sekarang iman kamu jadi lebih kuat lagi, lebih tebal lagi gitu ya. Yang dulu mungkin kamu selalu banyak alasan, sekarang kalau kemana-mana ya kamu berusaha pamit sama dia sejujur-jujurnya. Terus juga di sini yang kulihat kamu yang dulu mungkin banyak gak tepat waktu, sekarang setidaknya walaupun bisa belum 100% secara penuh, kamu ada perubahan gitu ya, lebih tepat waktu. Dan dia juga merasa bangga loh, dan dia merasa seneng gitu, dan merasa bahwa dia sangat dihargai sama kamu gitu, dan dia tambah sayang sama kamu. So sekarang coba Clarissa lihat untuk versi selanjutnya. Untuk versi tarot ya, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Oke, apakah dia benar-benar menerima kamu apa adanya? Oke. Oh, kartunya ketinggalan satu. Coba. Di sini ada kartu Wand juga, ada kartu The Chariot. Ada kartu Queen of Pentacle. Oke, ada kartu Cup. Ada kartu Pentacle, Two Pentacle. Ada kartu Ace of Cup. Ada kartu Wand, kartu tongkat. 10 tongkat. Ada kartu Eight Pentacle. Ada kartu King of Pentacle. Dan ada kartu Cup lagi. Oke. Oke teman-teman semuanya, sekarang coba aku ambil energi kalian secara kolektif, dan aku ambil energi dari kartu tarot ini, kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa ya. Kalau di sini yang aku lihat gitu, orangnya itu sebenarnya udah sebenarnya gini, untuk menaklukkan hati kamu itu butuh perjuangan yang sangat memberatkan gitu ya. Tapi karena orang ini tuh sejatinya udah niat pengen kenal kamu, sekaligus istilahnya tuh gini, pengen merubah kekurangan kamu itu menjadi suatu kelebihan gitu. Ya dia berusaha gitu, menunjukkan perjuangannya gitu. Walaupun di sini pada awal-awalnya kamu sering istilahnya kayak kamu sering apa ya, beda pendapat sama dia, atau mungkin kamu sering berantemnya sama dia gitu. Tetapi dia berusaha sabar dan memahami gitu, memahami karakter kamu, sehingga yang kayak mungkin yang kamu dulu sering emosian, mungkin yang sering kamu itu bad moodan gitu ya, akhirnya dia tuh memahaminya gitu. Maksudnya tahu cara menjinakkan kamu itu seperti apa gitu. Mungkin setelah dia berhasil mendapatkan ekor kamu terlebih dahulu gitu, ya dia kan perlahan-lahan gitu akan mendapatkan dari ekor terlebih dahulu gitu, sehingga itu akan nanti itu akan mendapatkan hati kamu yang lebih besar. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar ambil dari bawahnya dulu gitu ya. Kalau misalnya kamu udah dari bawahnya udah benar-benar bisa dijinakkan gitu ya, ya dia akan berusaha istilahnya itu mengendalikan kamu, merubah kekurangan kamu menjadi suatu kelebihan. Dan di sini ada kartu Queen of Pentacle. Kamu juga sempat gitu ya pernah merasa sedih gitu ya. Sedihnya itu dari kata-kata dia, karena kata-kata dia itu gini, orangnya itu bener-bener nggak pernah namanya main, istilahnya main emosi, main bentak, main apa gitu. Tetapi kalau orang ini tuh memberikan suatu arahan dan kamu sadar akan kesalahan kamu gitu, kata-kata dia itu langsung nyentil di dalam hati gitu, dan itu kayak membuat kamu langsung plek dan kamu tersadar gitu, dan kamu ingin merubahnya. Jadi seperti itu. Dan di sini
kamu juga sempat gitu ya dihadapkan sama suatu pilihan. Pilihannya tuh gini, kamu sama orang itu kamu ingin mempertahankan gitu ya, kayak di dalam pikiran kamu gini, aku mempertahankan hubungan ini atau aku meninggalkan gitu ya. Terus itu kayak bener-bener berlangsung lama banget gitu, kayak menghiasi di pikiran kamu gitu. Kamu mau meninggalkan tapi tak tega gitu ya. Istilahnya terus kamu mempertahankan gitu ya, tetapi kok kamu itu belum sadar gitu ya. Tetapi kok dia itu kayak istilahnya itu kayak terus bukan mengkritik ya, kayak memberikan masukan sama kamu, tapi pada saat itu kamu itu belum sadar gitu ya, bahwa masukan dia gitu yang ia berikan itu adalah masukan yang positif semata-mata untuk kebaikan kamu gitu. Dan di sini setelah kamu melakukan suatu pertimbangan yang sangat berat gitu ya, udah memikirkan benar-benar matang-matang dari hati kamu gitu, kamu akhirnya diberikan jawaban sama Tuhan bahwa ya perjuangan aja gitu, perjuangkan aja orang yang sekarang ini gitu. Karena apabila orang ini kamu perjuangkan gitu, kedepannya kamu sendiri yang akan merasa enak gitu. Karena ya kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang baru lagi, pribadi yang lebih positif lagi, bahkan jauh kalau dari kata negatif. Jadi seperti itu. Dan di sini King of Pentacle artinya dia itu menaruh harapan besar sama kamu, yang artinya ya tujuan utama dia pengen fokus gitu, fokus menjalin hubungan yang lebih bahagia lagi sama kamu. Dan dia berharap ke depannya istilahnya kamu jangan pernah mengingat-ingat lagi tentang keburukan kamu gitu. Karena dia berpikir gitu ya, karena dari situlah kamu belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba Clarissa lihat untuk kartu card closing atau kartu penutup. Closing card di sini aku menggunakan kartu Remi. Jadi ini lebih ke coaching, ke saran. Oke. Coba. Aku lihat dulu kartunya kebuka. Oke. Tinggal satu. Ya, kalau di sini yang Clarissa lihat ya, kamu sebenarnya banyak kecocokan sama dia gitu ya, dan kamu merasa sepertinya itu kamu berjodoh gitu sama dia. Yang satu memiliki sisi kelebihan, yang satu memiliki sisi kekurangan. Begitu pula sebaliknya gitu ya, dia juga ada sisi kekurangan dan kamu juga ada sisi kelebihan. Tetapi di sini bagusnya kamu dan dia itu saling melengkapi. Saran di sini ke depannya gitu ya, ya kamu pertahankan karena sulit untuk mendapatkan cinta yang seperti ini. Dan di sini juga yang kedua gitu ya, apapun motivasi dari dia gitu ya, sebisa mungkin dimanapun itu waktunya kapan gitu ya, kamu selalu ingat gitu ya, ingat sama kata-kata yang sudah ia berikan, masukan positif yang udah ia berikan sama kamu. Karena apabila hal itu terus kamu ingat gitu ya, ya hubungan kamu akan lebih kuat lagi gitu, dan kamu juga akan merasa sama-sama takut kehilangan satu sama lain. Karena yang aku lihat di sini sangat sulit rasanya untuk mendapatkan cinta yang seperti ini. Malah di saat ini nih gitu ya, lebih banyak orang-orang itu yang pengen banyak modusnya, pura-pura baik covernya, tetapi di belakangnya hatinya memiliki maksud lain. Jadi seperti itu. So, pertahankan yang baik dan berpikirlah kedepannya bahwa hubungan kamu akan berhasil. Oke, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan aku ingetin sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe channel Tarot Reading Indonesia, tekan tombol merah subscribe yang ada di bawah video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika aku upload video terbaru kalian tidak ketinggalan. Dan so buat kalian semuanya yang merasa misalnya
pengen bikin tema apa sih gitu selanjutnya gitu ya. Kalian bisa berkomentar di bawah video ini. Tetapi ya aku nggak bisa menjamin cepet-cepet gitu ya, karena ya memang aku ada aktivitas lain. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya aku nggak balas komentar kalian atau apa, itu artinya aku sedang sibuk gitu. Jadi biasanya sebisa mungkin gitu ya, aku menyempatkan kalau misalnya itu benar-benar darurat gitu ya. Nah, aku biasanya yaitu personal reading, jadi seperti itu. So mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya. Aku Clarissa pamit terlebih dahulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya, dan makin baik lagi. Jadi seperti itu ya. Dadah.